workshop kita ini, selain kita membahas komunikasi dalam ICS, nanti kita akan ada tutorial membahas terkait penggunaan Slack. Dan juga nanti Dr. Diti akan mempraktekkan secara langsung, demo secara langsung, mulai dari penginstalan dan penggunaannya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial Slack, kita akan membahas materi terkait komunikasi dalam ICS ini. Jadi sesi ini akan membahas kira-kira letak komunikasi dalam ICS ini seperti apa. Jadwal. Oke. Nah, untuk sebelumnya kita semua informasi terkait acara ini sudah dimasukkan ke dalam website kita. Silakan Mas Ikram boleh dibantu untuk membuka website. Nah, di website bencana, nanti di laman home dulu, Mas. Di laman home. Oke. Seperti biasa, nanti dibuka bencana kesehatan.net, kemudian scroll ke bawah. Ini ada free online workshop komunikasi dalam insiden command system. Selengkapnya. Oke, bawah. Nah, untuk workshop kita ini akan dilakukan selama 2 hari. Nah, hari ini yang pertama, kemudian nanti dilanjutkan hari Kamis. Namun untuk hari Rabu, coba dibuka Mas untuk pertemuan 2, hari Rabu adalah tugas mandiri. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mencoba untuk menjawab penugasan di pertama, kemudian nanti untuk membuat Slack-nya. Nah, di pertemuan yang ketiga, kita akan masing-masing nanti rumah sakit atau peserta yang lainnya di luar rumah sakit untuk mempresentasikan hasil penugasan dan juga bisa menyampaikan kendala-kendala untuk ketika menggunakan aplikasi Slack ini. Oke, ini dia untuk pertemuan hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi dalam ICS. Topiknya adalah komunikasi risiko yang akan dibawakan oleh Mas Gede. Langsung saja kita mulai, waktu dipersilakan pada Mas Gede. Ini. Ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Saya Gede dari PKN KFK UGM akan mencoba membawakan materi mengenai implementasi komunikasi dan informasi dalam struktur ICS Hosdip ini. Nah, ini outline presentasi komunikasi dalam ICS. Yang akan kami tekankan adalah untuk memahami posisi komunikasi dalam strukturnya, kemudian juklak-juklak. Jadi ini lebih ke komunikasi dan informasi internal. Yang kemudian memahami dasar-dasar komunikasi, agak sedikit teori, dan komunikasi eksternal. Nah, ini posisi komunikasi dalam struktur ICS. Kita coba buka bagian ICS-nya. Ini seperti ini bagian organisasi ICS, dan ini sedikit banyak saya coba gambarkan di mana sih fungsi-fungsi komunikasi dan informasi di dalam struktur ICS. Jadi misalnya di dalam ICS itu ada PJ informasi atau petugas license officer, PJ keamanan. Nah, jadi PJ informasi ini akan menginformasikan di dalam tim itu sendiri ke luar tim. Jadi bagaimana dia mendevelop sebuah mungkin infografis, kemudian di rumah sakit itu apa namanya informasi yang bisa diberikan ke pengunjung maupun ke dinas kesehatan yang akan disampaikan oleh insiden commander. Karena akan ada evaluasi mungkin dari dinas kesehatan yang minta data PDP hari ini berapa. Nah, itu informasi itu didevelop oleh PJ informasi, dapatnya dari seksi operasi ke insiden commander, dan insiden commander yang akan menginformasikan ke dinas kesehatan maupun mungkin BPBD. Kemudian juga ada PJ keamanan. Nah, di sini belum saya masukkan di situ karena saya baru dapat informasi ini tadi pagi juga. Ternyata ada petugas kesehatan, petugas di rumah sakit membantu pelayanan kesehatan pasien dan terinfeksi oleh pasien tersebut. Nah, inilah fungsi dari informasi dari seksi operasi ke PJ keamanan. Jadi safety and security officer itu kalau mungkin di beberapa rumah sakit ada seksi K3 menjaga informasi mengenai kesehatan semua
staf di rumah sakit tersebut. Bagaimana cara menginformasikan ini agar staf itu tidak menjadi panik? Nah, ini ada tekniknya sendiri. Kemudian petugas penghubung. Ini informasi dari dalam bagian ICS sendiri, dari insiden commander ke institusi lain di luar ICS. Jadi mungkin dari rumah sakit itu minta bantuan ke relawan, kemudian, nah ini petugas penghubung ini, liaison officer ini yang akan menghubungi mereka, memberikan informasi yang atau kebutuhan dari rumah sakit. Dan seksi operasi ini ada gugus tugasnya yang menyiapkan konten, khusus menyiapkan konten. Jadi disiapkan oleh satu staf di seksi operasi untuk menyiapkan konten informasi eksternal. Baik itu situation report maupun kebutuhan APD, nah itu disiapkan oleh seksi operasi, nanti dianalisis oleh seksi perencanaan, dan ada hubungannya juga dengan seksi logistik. Nah ini adalah terus berkembang dan menjadi sebuah, makanya tadi Prof. Laksono bilang, ini menjadi sinergitas informasi dalam platform ICS ini, organisasi ICS. Dan pada akhirnya semua ini harus didokumentasikan dengan baik oleh seksi perencanaan untuk tujuannya monitoring dan evaluasi. Tadi sudah kita jelaskan sedikit mengenai komandan ICS dan kepala seksi untuk menyampaikan instruksi, jadi yaitu informasi yang dari vertikal. Dan perlu diingat dalam struktur ICS ini, informasi disampaikan satu tingkat ke atas dan satu tingkat ke bawah. Jangan sampai ada seksi, lintas seksi menyampaikan informasi. Jadi seksi operasi harus sampaikan ke insiden commander. Tidak bisa seksi operasi menyampaikan langsung ke seksi logistik tanpa diketahui insiden commander. Nah, kemudian staf selalu memberikan feedback, laporan ke satu tingkat di atasnya, rutin setiap hari, bersifat vertikal. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian setelah ini mungkin ada diskusi, Mbak Happy. Oke, boleh. Kita akan diskusi. Yang pertama tadi sudah disampaikan sekilas ya oleh Mas Gede, kalau posisi komunikasi dalam ICS kita ini seperti apa, internal ke eksternal dan bahkan di antara internal. Nah, kita mau menanyakan kepada peserta, ini ada bahan diskusi selama ini untuk platform komunikasi yang digunakan dalam ICS itu apa? Apakah grup WA, email, Telegram, atau bahkan sudah ada yang menggunakan Slack? Kemudian, apakah rumah sakit sudah memiliki juklas mengenai alur komunikasi internal maupun komunikasi eksternal? Silakan. Dari rumah sakit Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait komunikasi ini di rumah sakit Bapak Ibu. Oke, boleh kita mulai dari Selong mungkin. Ya, ditampilkan videonya. Silakan Bapak dari rumah sakit Sujono Selong. Ya. Ya, mohon informasinya Bapak selama ini platform komunikasi yang digunakan itu apa? Ya, oh ya, terima kasih Ibu. Jadi yang kami pakai sekarang ini masih tetap WA Bu. Jadi grup WA itu yang kita pakai. Jadi untuk apa ya ini katanya? Untuk SOP, untuk juklak mengenai alur komunikasi ini internal eksternal memang secara ini belum kami buat. Yang kami pakai kemarin yang untuk yang apa ya, yang akreditasi kemarin itu ada SOP tentang komunikasi antara internal dan eksternal rumah sakit, itu yang sementara yang kami pakai. Untuk yang lebih fokus ini kita belum punya, belum diskusi malah. Cuman kalau ICS-nya sudah terbentuk di sini, cuman alur komunikasi aja yang belum kami ini. Terima kasih. Benar. Terima kasih Bapak. Berarti masih ada grup WA. Apakah nanti di grup WA ini masih berkumpul semua di dalam bidang operasional, di dalam logistik, atau ada WA khusus grup logistik, grup perencanaan dan yang lainnya? Kalau secara keseluruhan memang semua di grup itu semua bidang sudah ada. Jadi dari keuangan, logistik, perencanaan ada dia semua di sana di WA group. Nah, cuman nanti kan di bidang-bidang kayak logistik mereka punya WA sendiri gitu.
Oh, baik, seperti itu. Ya seperti itu kondisinya Mas Gede. Kalau untuk alur SOP belum ada, silakan ada yang mau di. Iya, kadang karena kalau seperti tadi Prof bilang ya, kalau grup WA itu kadang-kadang kecampur bahasan yang bercanda, kemudian sama yang profesional. Nah, kalau kita harapkan sih, kalau memang masih menggunakan grup WA, mungkin perlu dibintangi pesan-pesan yang sangat penting, kemudian selalu dicek. Nah, itu kita kemarin bikinkan SOP juga untuk teman-teman dari emergency medical team. Jadi untuk mereka pun harus ada satu dedicated platform, apakah itu WA ataupun grup WA khusus. Dan kalau bisa komunikasi yang di situ memang bersifat profesional. Mungkin ada tambahan lain? Itu aja dulu, Mas. Oke, itu aja. Oke, baik. Nanti kalau untuk terkait SOP akan kita bahas selanjutnya. Dan ini memang menjadi salah satu penugasan kita ya, ya Mas, nanti untuk terkait SOP dalam komunikasi ICS ini. Silakan dari rumah sakit yang lain, mungkin bisa ada yang mau menyampaikan? Dr. Angel? Tidak, oke, terima kasih. Dari rumah sakit Charlie Hospital, boleh Ibu? Tuh, langsung di slide-nya. Ada dari Rumah Sakit Charlie Hospital. Silakan Ibu. Untuk komunikasi. Nanti ke depannya kita mau. Mohon maaf Ibu, suaranya belum kedengaran. Boleh diulang? WA, Bu. Oh, masih menggunakan WA. Kalau ke depannya mungkin ya bisa pakai HT, tapi masih dalam proses untuk pengadaan. Oke, berarti dari Rumah Sakit Charlie Hospital ke depannya ada alternatif untuk menggunakan HT. Nanti akan kita bahas apakah HT ini termasuk komunikasi yang efektif dalam ICS kita ini atau bagaimana. Oke, baik. Kita lanjut saja dulu materi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti kita akan diskusi lagi. Silakan, Mas Budi. Nah, ya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini slide yang paling penting ya, kalau menurut saya ya di presentasi kali ini, karena kita akan mencoba memetakan tugas dan tanggung jawab komunikasi informasi dalam ICS ini. Jadi siapa melakukan apa, memberikan informasi apa, di mana dan kapan dan bagaimana caranya. Tadi sebagian besar masih menggunakan grup WA. Nah, ini yang kita concern dan apalagi HT juga. Nah, memang itu bagus sekali ya. Minimal komunikasinya sudah berjalan, sudah ada alur komunikasi meskipun belum ada juklaknya. Nah, ini kita akan coba pandu Bapak Ibu juga di sini untuk membuat sebuah SOP tentang komunikasi. Ini loh juklak komunikasi pada saat kejadian bencana harus jelas. Who-nya itu siapa? Dalam artian posisi apa? Pesan apa yang disampaikan? Nah, pesan apa ini harus jelas juga. Dan kemana? Jangan sampai ini jaka semung bawa golok. Nah, itu kadang-kadang ini yang akan sulit dipahami oleh dan membuat kecanggungan. Oh, kayaknya ini ada asumsi-asumsi pada saat bencana dan ini harus kita hindari asumsi-asumsi ini. Karena kalau dalam asumsi nanti apa istilahnya akan yaitu tadi komunikasi akan berjalan tidak efektif dan tidak efisien sehingga resources yang mungkin akan digerakkan juga menjadi tidak efektif. Nah, kalau kita sudah punya juklak seperti ini, kita petakan oh siapa memberitahu apa dan kapan. Kita hindari ad hoc. Jadi mungkin setiap jam 4 kita mendapatkan informasi dari IC. IC maunya seperti ini untuk strategi esok hari. Kemudian dalam rapat yang memberikan informasi ini, masing-masing staf memberikan feedback. Oh seperti ini toh hari ini. Jadi ada feedbacknya itu memberikan monitoring dan informasi juga. Tentukan setiap hari itu jam berapa. Apakah
jam 4 atau siang, jadi sorenya bisa diintervensi lagi. Dan ingat, itu harus satu tingkat ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian jika rumah sakit tersebut juga punya media officer, press release, karena banyak rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan ya, banyak pengunjung juga, banyak orang yang ngantri untuk mendapatkan rapid test, nah, seperti itu. Ini juga perlu dimitigasi karena banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat itu akan resikonya semakin tinggi. Nah, ini ada PJ informasi, kemudian license officer untuk memberikan informasi yang tepat kepada pengunjung rumah sakit. Apakah ketersediaan di situ cukup atau mereka harus menunggu berapa lama? Itu nanti akan ada outreach management. Jadi untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat. Kemudian masalah APD, bagian operasional akan memberikan informasi kepada bagian logistik dan perencanaan. APD kita udah sampai limit segini. Apa yang harus dilakukan? Ulangi, bagian operasional akan memberikan informasi kepada IC. IC kemudian meminta kepada bagian perencanaan untuk menganalisis. Hasil analisis ini disampaikan kembali ke IC, kemudian IC minta ke bagian logistik. Maaf, tadi harusnya satu lainnya vertikal atas bawah. Jadi tidak ada operasional langsung ke perencanaan. Saya ralat tadi ya. Jadi IC itu memegang peran penting di situ. Jadi kalau dari yang minggu lalu kan Bapak Ibu mengatakan IC-nya itu sibuk. Nah, ini kalau bisa ada pemecahan solusinya. Jadi apakah ada petugas harian yang didelegasikan oleh IC. Jadi jangan sampai informasi ini terputus. Atau langsung bagian operasional langsung ke perencanaan, padahal itu belum dianalisis. Operasional ke logistik, padahal itu belum dianalisis oleh perencanaan. Nah, jadi inilah pentingnya informasi, pentingnya posisi-posisi di ICS, terutama IC. Nah, seperti itu. Ini saya lanjutkan lagi ke aspek komunikasi. Tadi itu ada aspek fisiknya tadi, ada grup WA, kemudian mau HT. Nah, apapun jenis alat komunikasi yang digunakan harus didokumentasikan dengan baik. Jadi jangan sampai tidak ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Karena aspek komunikasi dan informasi ini salah satunya tujuannya untuk tanggung jawab dan akuntabilitas itu jelas. Jadi kalau pakai HT, silakan pakai HT, tapi dicatat informasinya apa. Seperti itu. Jadi isi pesan harus spesifik, to the point, jelas, dan mudah dipahami. Agar dapat didokumentasikan dengan baik. Karena communication itu memang dari sender, isi pesan, kemudian platformnya apa, ini yang penting, channelnya ini, apakah WA atau Slack atau HT, dan receivernya itu gimana, dan efeknya itu yang paling penting, adalah tindakan yang diharapkan. Apakah ini bisa, intervensi-intervensi ini bisa memenuhi kebutuhan yang ada di rumah sakit. Jadi yang penting tadi ada communicator, kemudian ada target pemberian informasi, dan communicator itu sendiri apakah tepat, kredibel. Jadi dalam tim itu sendiri juga mungkin perlu dipilih orang yang tepat untuk menyampaikan informasi. Apalagi kalau tadi menggunakan WA itu kadang-kadang orang ngomong di WA itu beda dengan beda maksudnya dengan tatap muka langsung gitu loh. Kadang juga misinformasi tidak pakai koma aja bisa menjadikan pesannya berbeda. Dan juga tepat waktu. Lah kalau orang baca WA-nya itu pakai nyekrol dulu, kebanyakan sharing-sharing video, sharing gambar, meme. Lah dia nggak lihat kan informasinya, jadi tidak tepat waktu dan terlambat. Padahal menangani COVID seperti ini, keterlambatan itu bisa fatal. Lah sasarannya ini siapa? Kita ngomong ke siapa? Kita memberi pesan ini ke siapa? Ke IC. IC-nya itu sibuk atau enggak? Nah ini perlu diperhatikan juga. Waktu-waktu dia buka HP itu kapan? Nah, jangan sampai pas dia lagi melakukan, mungkin IC-nya ini spesialis, dia lagi operasi, kita ngirim WA, nggak kebaca. Kita nelpon, nggak diangkat. Nah itulah pentingnya melanjuti dari minggu lalu juga, pentingnya IC yang tidak sibuk. Itu yang bisa memanage waktunya, itu yang penting.
ini tadi strategi komunikasi risiko tadi. Kita sekarang sudah hazardnya tinggi, outsidenya juga tinggi. Jadi kalau publik udah tidak dapat informasi, itu udah apa, dia akan mungkin bisa chaos gitu kan. Jadi komunikasi dalam krisis ini sangat penting. Kita sudah nggak advokasi lagi, tapi sudah komunikasi dalam krisis. Nah ini kita harus berhati-hati dalam memberikan informasi. Sedikit salah informasi, misinformasi bisa diinterpretasikan salah. Itulah juga pentingnya jadi jubir itu juga agak susah juga ya. Nah ini goalnya apa? Kalau kita bisa kita mengerti tujuan kita memberikan pesan, kenapa sih bagian operasional ini harus laporan tiap hari? Oh, agar kebutuhan bagian operasional cepat dipenuhi oleh IC ke bagian logistik, IC bagian perencanaan. Nah, kalau yang memberikan pesan itu mengerti dampak pesan yang akan dia sampaikan, ini akan lebih mudah lagi. Inilah goals dari komunikasi tadi. Presenting a greater risk. Nah, ini contoh situation analysis yang diberikan oleh Humas Pemda Jogja, DIY. Jadi kita bisa mengerti, oh, setiap hari ini ada berapa? Ada 334 PDP. Di mana aja mereka? Oh, ada 35 tuh sudah positif, 25 di sini, 99 di sini, rawat inapnya di mana. Jadi kita bisa memperkirakan, oh, kalau sudah tahapnya seperti ini, informasi apa yang perlu kita kumpulkan di rumah sakit kita? Ini sudah mulai agak naik ya. Rumah sakit kita kalau nggak segera memberikan informasi kebutuhan APD, mungkin bisa akan kesulitan mendapatkan APD di kemudian hari. Nah seperti itu. Dengan memantau informasi-informasi seperti ini dan memberikan feedback, akan mempermudah diri kita sendiri dalam mendapatkan logistik. Ini produk informasi dalam ICS juga penting. Jadi produk-produknya mungkin ada SOP, kemudian ada dokumentasi kegiatan, laporan masing-masing bidang, gunanya untuk apa? Untuk kita sendiri. Misalnya untuk kepada pengunjung juga diberikan risk communication seperti ini, itu untuk mengurangi, mitigasi manajemen risiko di dalam rumah sakit itu sendiri. Ya, ini saya ke Mbak Happy lagi untuk fasilitator diskusi. Oke, kita masuk ke diskusi yang kedua. Ini ada 3 pertanyaan. Oke, ini lebih ke adakah di dalam tim ICS mereka yang dikhususkan untuk tim media seperti itu ya, untuk menangani tim media. Kemudian apakah ada informasi yang disampaikan produknya misalnya dalam bentuk poster, leaflet, atau seperti tadi yang dicontohkan berapa jumlah PDP, berapa jumlah ODP, apakah ada orang yang mengurus ini di dalam ICS Bapak Ibu. Kemudian bagaimana manajemen rumah sakit untuk mengolah informasi ini? Apakah misalnya jika ada tim media bisa langsung mempublisnya tanpa diketahui oleh komandan seperti itu, atau bagaimana? Silakan kepada Bapak Ibu yang sudah memulai membuat informasi ini, boleh disampaikan. Dari Rumah Sakit Woodward ya, Woodward Palu ya. Ya, Woodward Palu. Silakan Ibu dari Woodward Palu. Yang mana ya? Halo. 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 Ya. Sepertinya belum ini. Kalau coba kita ganti kita beralih ke RSUD Sleman. Silakan dari RSUD Sleman, bagaimana pengolahan informasi selama ini? Apakah ada orang yang sudah ditugaskan khusus untuk mengelola media dan sudah tercantum di dalam ICS yang sudah disusun oleh RSUD Sleman? Ya, kalau dari RSUD Sleman dalam satgasnya di ICS-nya itu memang sudah ada juru bicaranya, sehingga
yang mengelola informasi keluar rumah sakit itu sudah dari juru bicara tersebut. Kemudian kalau untuk yang di dalam rumah sakit seperti tadi, dari dalam rumah sakit ada yang ini, sementara ini belum ada. Kalau yang keluar saja itu yang sudah ada. Kalau yang di dalam misalnya ada insiden, ada kejadian-kejadian, itu belum ada. Oke. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Kalau berarti untuk komunikasi yang di dalam internal belum ada, Mas. Tapi kalau ke eksternal sudah ada juru bicara. Kalau di dalam ICS, juru bicara itu dimasukkan ke bidang mana ya, Bu? Di sekretaris. Di sekretaris ada PC jubirnya. Oke, terima kasih. Jadi masuk ke dalam sekretaris PC jubirnya. Apakah memungkinkan Ibu kalau misalnya jubir ini bisa juga untuk mengelola informasi di internal atau seperti apa? Kemungkinan nanti juga beda kalau internal nanti mungkin ada orang lain gitu ya, orang lain yang dimasukkan ke situ. Tapi untuk sementara kalau dari juru bicara untuk mengelola informasi internal sepertinya masih belum bisa. Oke. Oke, silakan Mas Gede, mungkin ini bisa diinformasikan jika berbeda atau bisakah satu orang atau lebih baiknya seperti apa? Memang lebih baiknya ada jubir ya. Memang itu sangat bagus sekali, apalagi kalau sekarang kan media itu banyak yang suka kurang etis dalam memberikan berita gitu. Jadi kalau bisa disampaikan juga di dalam kita coba bikin SOP Juklak, nama pasien kemudian alamat pasien itu kalau bisa tidak kita publish gitu kan. Hanya usia kemudian mungkin kelurahannya aja gitu kan. Nah, itulah peran jubir di situ agar tidak menambah panik masyarakat, karena begitu dibuka nama dan alamatnya mungkin nanti mereka akan yang di tempat asalnya akan bereaksi yang negatif. Takutnya seperti itu. Itulah pentingnya jubir di sana, kemudian akan memberikan, jadi itu berdampak eksesnya itu balik ke kita lagi gitu. Kemudian jubir itu juga bisa mempergunakan informasi yang ada dalam rumah sakit untuk mendapatkan simpati dari lingkungan sekitar, karena kita tahu banyak resources yang ada di luar ya. Seperti kalau di Sleman itu supporternya PSS Sleman itu juga mereka menggalang dana, kemudian membuat sebuah aksi sosial membantu APD. Kemarin saya lihat di beberapa media seperti itu. Nah, kalau RSUD Sleman mungkin bisa menghitung jumlah kebutuhannya, kemudian di-blast di salah satu media sosial atau mungkin langsung ke orangnya langsung, itu bisa mendapatkan resource tambahan seperti itu. Jadi tanpa harus menunggu-nunggu dari Dinas Kesehatan, BPBD, dan lain sebagainya. Itulah fungsi jubir, itu bisa seperti itu juga. Oke. Terima kasih. Fungsi jubir bisa seperti itu juga ya, Mas? Iya. Baik, dari rumah sakit lain, Dr. Prita dari Stikes. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Saya dari Stikes Logorejo Semarang. Kebetulan saya dari institusi pendidikan Ibu. Ini izin mengikuti kegiatan ini. Ya. Ya, kalau dari kami di tempat kami ini, karena kami institusi pendidikan, memang kami sudah seperti membuat, tapi di tempat kami itu namanya tim disaster Ibu, seperti itu. Nah, di tempat kami ini untuk keanggotaannya terbagi jadi ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, untuk tim medianya kami itu sudah jadi satu di sekretaris Ibu, seperti itu. Dan bentuk media-media yang sudah kita buat, bentuknya memang dalam bentuk poster, kita cetak, kita tempel-tempel juga seperti itu. Dan juga kalau alur komunikasinya memang biasanya kami dari ketua Ibu, karena kami ada ketua tim disaster, biasanya nanti kita akan menyampaikan ke ketua yayasan atau ketua Stikes untuk menyampaikan informasi-informasi, baru kalau sudah di ACC kita baru menyampaikan ke bawahan tentang informasi-informasi apa yang harus kami sampaikan, seperti itu. Ya, baik.
Ya, terima kasih Dokter Prita. Memang seperti ini yang diharapkan ya Mas. Jadi segala informasi yang dikeluarkan, dipublish itu sebelumnya harus dapat persetujuan dari pimpinan dulu atau dari komandan dulu. Jadi informasi yang dikeluarkan itu satu pintu, tidak ada informasi yang bias seperti itu. Terima kasih Dokter Prita. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apakah alur komunikasi ini atau SOP tentang tadi yang dijelaskan oleh Dokter Prita sudah tertulis atau hanya secara lisan saja dilaksanakan? Oh, kebetulan Bu, memang untuk SOP-nya kami belum menyusun khusus untuk yang disaster ini, Bu. Memang untuk SOP-nya kami belum menyusun, dalam proses menyusun. Mungkin dengan ini nanti kami bisa belajar juga bagaimana penyusunan yang baik atau yang sesuai. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, belum tertulis tapi sudah dilaksanakan yang sesuai dengan seharusnya. Baik, kita cukup untuk 2 rumah sakit dulu ya Mas, kita lanjut saja. Kita lanjutkan, ada beberapa slide lagi yang harus dijelaskan oleh Mas Gede. Silakan Mas. Iya. Iya, saya kembali ke materi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih tadi feedback-nya sangat membantu sekali. Nah, ini saya masuk lagi ke materi yang selanjutnya adalah bagaimana informasi dan komunikasi yang baik ini akan berguna dalam membangun koordinasi dan partnership. Nah, sekarang PJ-nya adalah PJ-nya liaison officer. Jadi, tadi saya sudah sentuh sedikit bagaimana juru bicara itu ternyata dalam misalnya strategi institusinya itu tidak hanya memberikan informasi yang benar ke masyarakat. Seperti RSUD Sleman tadi. Wah, di sini ada berapa berapa PDP, ODP, kemudian pasien yang dirawat, tapi juga membangun partnership. Ini loh, di RSUD Sleman ini ada sekian banyak dokter, kemudian ada beberapa dokter yang sudah capek. Mohon kiranya jika ada yang ingin membantu, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, kayak iklan-iklan kuis zaman dulu itu kan. Nah, jadi itu otomatis akan memberikan kesempatan bagi teman-teman relawan juga tahu, oh di tempat ini ada ini, di tempat ini membutuhkan ini, di tempat ini kapasitasnya seperti ini. Jadi dengan informasi yang baik dan komunikasi yang efisien dalam ICS itu, kemudian dia mengolah dan menganalisis informasi dan disampaikannya ke publik, membangun coordination and partnership. Jadi resources itu bisa didapatkan dari luar rumah sakit, dari luar institusi, atau mungkin dari stikes tadi juga. RSUD Sleman ini kekurangan ini. Kita punya beberapa alumni, graduate stikes, yang bisa membantu ke sana. Nah, itu yang kita harapkan dari, karena implementasi ICS di lapangan, informasi dan komunikasi selama ini kita di bencana seperti itu. Kalau di bencana biasanya kita ada rapat klaster kesehatan. Nah, yang datang rapat klaster kesehatan adalah IC, kemudian juru bicaranya. Setiap institusi akan bilang, oh saya situasi yang saya tangani seperti ini, kebutuhan saya ini, itu di klaster kesehatan seperti itu. Dan ini juga kita bisa, karena ini situasinya bencana non alam, kita bisa banyak platform seperti itu. Salah satunya web dan itu WA dan Slack. Slack itu sangat berguna sekali untuk internal. Nah, itulah kenapa kita kembali lagi ke mekanisme internal itu, karena kita harus memonitor dan mengevaluasi. Kalau misalnya kita scroll hilang, ketutup sama video-video, mungkin kita udah muntap juga videonya terlalu banyak, ya udah kita clear chat. Informasi-informasi yang penting tadi hilang juga tanpa sempat dicatat, karena situasi bencana seperti ini informasi sangat flow informasi sangat tinggi, frekuensinya sangat cepat juga. Ya maklum ya, kalau saya gini mungkin HP-nya tidak terlalu bagus juga, kadang-kadang saya clear chat juga. Wah, ini terlalu banyak guideline, dikit-dikit guideline di-share lagi, udah saya auto download lagi kan, jadi habis, pulsa saya habis, kemudian kuota internet habis, storage saya juga habis, saya clear chat. Hilang semua informasi itu. Makanya informasi yang penting dalam internal komunikasi harus dicatat. Ya. Selanjutnya adalah ini skill yang direkomendasikan. Nah, ini tadi akan lebih menyulitkan jika mungkin komandan ICS-nya juga skill-nya dalam manajerial ini agak kurang ya. Jadi kita ngomong ke sana kok enggak ini. Nah, inilah pentingnya komunikasi vertikal. Kemudian ada platform yang
yang tidak numpuk-numpuk seperti WA tadi, tapi memang menggunakan WA dan HT itu sudah bagus. Cuma apakah itu efisien? Apakah itu efektif? Apakah karena WA juga digunakan oleh anak istri kita, anak suami kita di rumah. Nah, ini numpuk-numpuknya itu kadang-kadang sama sesuatu yang juga sama pentingnya, tapi dalam dimensi yang berbeda. Nah, itulah kenapa kita mencoba kemudian dari PKM KFK UGM, coba kita pakai platform lain selain WA, biar nggak numpuk-numpuk tadi. Seperti itu. Nah, ini kapasitasnya untuk komunikasi dalam ICS juga penting, menyampaikan data, menuliskan pertanyaan yang sering muncul dalam keadaan krisis yang mudah dipahami. Jadi jangan, wah bertele-tele ini agak susah. Jadi sementara di situ dulu mungkin dari saya ya. Mungkin lanjut ke diskusi 3. Oke. Ya, kita lanjutkan ke diskusi 3. Ini silakan siapa target penerima informasi yang paling prioritas? Mungkin nanti bisa rumah sakit menyampaikan untuk saat ini informasi yang paling prioritas yang ingin disampaikan itu apa. Kemudian yang kedua, apa tujuan komunikasi yang paling penting dalam instansi Anda. Jadi ini bisa berhubungan dengan kondisi yang sekarang, yang sementara kita memakai WhatsApp. Kalau biasanya dalam bencana alam itu ada pertemuan setiap hari ya Mas ya. Iya. Kita bisa rapat koordinasi secara langsung. Namun dalam kondisi yang sekarang ini semua koordinasi melalui pesan WhatsApp. Nah, silakan untuk Bapak Ibu dari rumah sakit boleh menyampaikan. Ada dari Dr. Nomi dari Jogja ini, Harjolo kita ya namanya. Harjolo kita. Silakan Dok disampaikan sekilas tentang bagaimana kondisi komunikasi sekarang di rumah sakit. Ya baik, untuk kondisi di Harjolo kita masih kita komunikasi tetap baik setiap hari. Kita juga masih memeriksa, masih merawat pasien-pasien COVID-19 dengan yang PDP masih sekitar 22-an. Kita masih merawat di Harjolo kita. Dan untuk jumlah ODP-nya masih sekitar 27 orang. Sampai saat ini kita tiap hari kita masih memantau untuk di Harjolo kita tentang perawatan pasien-pasien COVID di Gedung C Harjolo kita. Suaranya nggak jelas. Kita yang di mute gitu ya. Ya, coba diulang Bapak boleh? Nah, gimana tadi tanya apakah ya. Silakan Bapak Dr. Nomi boleh diulang, di-unmute itu Mbak. Dr. Nomi. Ini ya sampai saat ini kami di Rumah Sakit Pusat TNI AU Harjolo kita masih merawat pasien-pasien COVID-19 dengan jumlah total PDP sekitar 22 orang. Oke. Iya. Kami masih terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kami juga dapat bantuan APD dari Dinas Kesehatan. Oke, baik Bapak. Untuk komunikasi itu sendiri selama ini menggunakan platform apa untuk semua informasi tentang jumlah ODP, jumlah PDP itu semuanya di platform komunikasi yang digunakan apa? Apakah masih menggunakan WhatsApp group atau mungkin HT atau mungkin yang lainnya? Jadi untuk kepala ruangan di ruang perawatan biasanya melaporkan ke posko COVID-19 di RSPAU dan itu diupdate tiap pagi. Nanti biasanya kita rapat di posko untuk
menilai perkembangannya kayak misalnya jumlah pasiennya, jumlah spesimen yang diambil, jumlah yang positif, jumlah yang negatif, jumlah spesimen dalam proses itu terus kita pantau. Itu biasanya ada laporannya, jumlah pasien yang masih dirawat, jumlah pasien yang dirujuk. Berarti jadi kita masih alur komunikasinya oke. Kadang lewat WA, kadang memang kita mengadakan rapat intern. Laporan-laporan itu semua ada di posko COVID-19 RSPAU. Oke, terima kasih Bapak. Serta Berarti nama-nama pasien. Ya, oke. Terima kasih. Berarti alur komunikasinya mereka sudah jelas, tapi langsung diberikan ke posko. Mungkin Mas Gede bisa menceritakan ini bagaimana menanggapinya. Iya, terima kasih Dokter Nomi. Itu bagus sekali. Sudah terbangun ya informasinya ya dari operasional kemudian ke posko centralized. Jangan lupa didokumentasikan Pak. Jadi jangan nanti setelah gelombang tsunami COVID ini selesai itu hilang semua ini. Makanya kalau bisa kita tetap dokumentasikan dan bagus sekali untuk nanti kita evaluasi di kemudian hari entah kapan. Semoga aja. Ya semua ada kok datanya. Betul. Nama pasiennya juga ada, nomor RM-nya. Bagus. Terima kasih Dok. Atau apakah ada website khusus mungkin dari rumah sakit yang misalnya kan tentang data-data itu bisa masyarakat bisa mendapatkannya gimana gitu atau seperti apa produknya? Kalau di website memang belum ada, kita masih untuk intern karena kita kan juga melaporkan ke pihak Mabes AU untuk juga laporan kepada pimpinan. Jadi memang kalau saya lihat di website belum dimasukin, memang hanya untuk laporan kepada komando atas, ya, ataupun laporan ke Dinkes DIY dan ke provinsi, ke gubernur. Baik, terima kasih Dokter. Berarti untuk internal, berarti produk mereka. Tapi kalau laporannya ke bidang eksternal itu sudah terjalan dengan baik. Terima kasih Dok. Saya sampai sekarang juga terus memantau jumlah pasien, saya tahu karena saya terus data ke posko dan biasanya ada yang WA ke saya perawatnya, saya itu nanya. Oke, berarti dalam artian semua informasinya sudah satu pintu ya Dokter ya? Nggak ada semua yang menyampaikan dari sini. Oke, terima kasih. Ada, iya. Ya. Baik, dari rumah sakit yang lain, untuk sesi ini kita masih ada waktu diskusi 5 menit lagi. Sebelum kita masuk ke tutorial Slack, nanti kita akan memperkenalkan satu aplikasi yang mungkin bisa memang lebih efektif digunakan daripada WA. Silakan dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait manajemen risiko komunikasi di dalam ICS. Ada, silakan. Ada yang angkat tangan, silakan. RSUP Sanglah ya, RSUP Sanglah, mungkin ada Dr. Budi atau